Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda saat menyaksikan video ini. Kita bertemu kembali dengan saya, Khalid Mustafa, Procurement Spesialis atau konsultan dalam bidang pengadaan barang dan jasa dalam materi sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Video ini adalah video bagian yang keempat dari total seluruh materi sosialisasi sekaligus sebagai video yang terakhir dan juga merupakan bagian yang ketiga dari matriks perbedaan antara Perpres nomor 54 tahun 2010 dan Perpres nomor 70 tahun 2012. Kita langsung saja pada matriks perbedaannya. Khusus bagian keempat ini dimulai dengan informasi tentang masalah jaminan. Nah, di Perpres nomor 70 tahun 2012 ada sedikit perbedaan untuk masalah persyaratan jaminan khusus untuk jaminan pelaksanaan. Di Perpres nomor 70 tahun 2012, PPK dapat tidak meminta jaminan pelaksanaan untuk pengadaan jasa lainnya di mana aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna barang. Nah, ini maksudnya apa nih? Ya, dapat tidak meminta jaminan pelaksanaan untuk pengadaan jasa lainnya. Jadi sekali lagi, boleh saja PPK tidak meminta jaminan pelaksanaan untuk paket pekerjaan apa? Hanya untuk pekerjaan jasa lainnya di mana aset penyedia barang itu sudah dikuasai untuk pengguna barang, oleh pengguna barang. Apa contohnya? Contohnya penyewaan. Atau penyewaan gedung atau penyewaan kantor. Utamanya untuk lanjutan sewa gedung atau sewa kantor. Kalau pengguna barang sudah menggunakan gedung tersebut untuk lanjutannya, biasanya bahkan pengguna gedung yang minta jaminan apakah gedungnya tersebut diperpanjang atau tidak. Kalau kita yang meminta jaminan daripada pemilik gedung, bisa diusir oleh pemilik gedung. Nah, oleh sebab itu, khusus untuk persyaratan jaminan pelaksanaan, itu boleh tidak ada untuk hal-hal yang sifatnya tersebut. Tapi ingat, kembali lagi, apabila aset daripada penyedia sudah dikuasai oleh pengguna barang. Ini khusus untuk jaminan, persyaratan jaminan untuk jaminan pelaksanaan. Penerbit jaminan tidak ada perubahan, jadi tetap bank umum, perusahaan asuransi dan perusahaan penjamin. Kemudian untuk persyaratan asuransi penerbit jaminan juga tidak berubah. Kembali lagi untuk rekan-rekan panitia, mohon dipastikan bahwa penerbit asuransi tersebut itu masuk dalam daftar perusahaan asuransi yang mempunyai izin dari Departemen atau Kementerian Keuangan dan Bapepam LK. Itu mohon, ini tolong di-download secara reguler karena daftarnya terus-menerus mengalami perubahan. Boleh jadi ada perusahaan asuransi yang dulunya masuk, kemudian berikutnya tidak masuk lagi. Ini harus diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah besarnya jaminan pelaksanaan, tidak ada perubahan. Kemudian pengembalian jaminan pelaksanaan, kapan dikembalikan juga tidak ada perubahan. Nah, tetapi untuk jaminan pemeliharaan ada tambahan. Khusus untuk jaminan pemeliharaan, di Perpres nomor 70 tahun 2012, diberikan oleh penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan pemeliharaan. Jadi, boleh jadi dalam pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya tidak menggunakan jaminan pemeliharaan. Sekali lagi, boleh jadi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya tidak memerlukan jaminan pemeliharaan. Kenapa? Karena pekerjaannya itu sendiri tidak memerlukan pemeliharaan. Jadi apanya yang mau dijamin? Ya, jadi tidak semua pekerjaan konstruksi dan tidak semua untuk jasa lainnya. Ya, mohon ini diperhatikan. Jadi jangan minta semuanya. Nah, khusus untuk jaminan sanggah banding ini mengalami perubahan yang cukup signifikan karena terjadi kasus di mana-mana. Di Perpres nomor 54 bertuliskan 2/1000 dari HPS atau maksimal 50 juta. Dan di lapangan banyak panitia yang memilih 50 juta. Alasannya kan maksimal 50 juta. Ya berarti boleh sah-sah saja kami memilih 50 juta. Lelang 150 juta, jaminan sanggah bandingnya 50 juta. Bayangkan 33% dari nilai HPS. Bukannya sableng apa? Itu daripada terjadi perdebatan-perdebatan di Perpres nomor 70 tahun 2012 ditetapkan jaminan sanggah banding itu nilainya adalah 1% dari HPS tanpa batasan maksimal. Jadi tidak lagi atau maksimal 50 juta atau maksimal 100 juta. Udah tidak ada. Yang penting nilainya adalah 1% dari HPS. Udah clear. Semoga dengan penetapan ini tidak ada lagi silang pendapat antara penyedia dan panitia
tentang masalah besaran nilainya jaminan sanggahan banding. Sertifikat garansi tidak mengalami perubahan, tetap untuk pengadaan barang. Kemudian untuk media pengumuman, nah ini juga media pengumuman di pasal 73 mengalami perubahan yang cukup signifikan, khususnya untuk daerah. Di Perpres nomor 54 menyebutkan bahwa media pengumuman penyedia adalah di website kementerian, lembaga, SKPD, institusi lainnya. Lihat ada kata-kata SKPD, berarti setiap SKPD harus membuat website. Di Perpres nomor 70 tahun 2012 hal ini direvisi dengan kalimat website KLDI diubah menjadi website kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah atau institusi. Implikasinya, pengumuman untuk pengadaan barang dan jasa dan rencana umum pengadaan tidak lagi harus diumumkan di masing-masing SKPD. Jadi tidak lagi harus ada website untuk Dinas Pendidikan Kabupaten A, Dinas Pertanian Kabupaten A, Dinas Kehutanan Kabupaten A. Tidak usah. Cukup website untuk Kabupaten A, di mana website kabupaten ini akan menampilkan seluruh pengumuman pengadaan dan seluruh pengumuman rencana umum pengadaan yang ada di kabupaten tersebut. Khusus untuk pengumuman atas penetapan penyedia, ini lebih diperluas. Kita lihat di Perpres nomor 70 tahun 2012 disebutkan bahwa hasil pelelangan atau seleksi diumumkan di website KL Pemda atau institusi dan, nah ini tambahan, portal pengadaan nasional. Dulu yang diumumkan hanyalah untuk pelaksanaan pengadaan di portal pengadaan. Sekarang pengumuman atas penetapan penyedia juga diumumkan di portal pengadaan nasional. Hasil penunjukan langsung juga harus diumumkan di website. Tidak hanya sekedar di papan pengumuman dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, tidak harus seperti itu aja, tapi juga harus di website kementerian, lembaga, Pemda, dan institusi. Khusus untuk hasil atau unsur-unsur penilaian di Perpres nomor 70 tahun 2012 lebih diperjelas bahwa unsur-unsur pengumuman hasil pemilihan penyedia terdiri atas nama paket dan nilai total HPS, nama, NPWP, alamat, dan hasil evaluasi penawaran. Mohon diperhatikan yang terakhir, hasil evaluasi penawaran. Artinya, setiap pengumuman penyedia harus menampilkan siapa yang lulus, siapa yang gugur, mengapa sampai gugur, apakah gugur di administrasi, di teknis dan harga, serta apa alasannya. Contoh yang terbaik adalah pelelangan IPROK. Di pelelangan IPROK, semua bisa melihat setelah pengumuman perusahaan mana saja yang lulus, perusahaan mana saja yang gugur, serta gugurnya di tahapan apa dan kenapa. Kalau misalnya gugur di administrasi karena jangka waktu jaminan penawaran tidak memenuhi, maka dituliskan jangka waktu jaminan penawaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan. Seharusnya 30 hari, yang dimasukkan cuma 29 hari, misalnya seperti itu. Ini adalah perwujudan daripada prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, untuk pengumuman, kita lihat lagi, khusus untuk pengumuman, Pokja ULP di Perpres nomor 70, Pokja ULP mengumumkan pengadaan barang atau jasa kepada masyarakat setelah penetapan APBD atau RKAKLI disetujui oleh DPR untuk APBN. Ini disampaikan, dalam hal DIPA atau DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA atau DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, maka proses pemilihan dibatalkan. Proses pemilihan dibatalkan. Dan yang menarik yang nomor 85, Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang menyaksikan, ini adalah satu hal yang sama sekali baru. Pokja ULP dapat menetapkan hasil pemilihan lebih dari satu penyedia jika perlu. Lebih dari satu penyedia jika perlu. Ini hal yang menarik karena baru muncul di Perpres nomor 70 tahun 2012. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yang biasa disebut dengan lelang itemized. Ini ada di penjelasan Perpres nomor 70 tahun 2012. Lelang itemized itu artinya dalam satu proses lelang itu bisa saja pemenangnya lebih daripada satu sesuai dengan nilai harga satuan terendah dari masing-masing penyedia. Apa contohnya? Ada pengadaan pelelangan komputer, di mana itemnya ada 3. Ada laptop, ada PC, dan ada printer. 3 ya, ada laptop, ada PC, ada printer. Kemudian setelah lelang ini diikuti oleh 3 perusahaan. Dan perusahaan A pemenang. Kenapa dikatakan pemenang? Karena penawarannya
paling rendah dari ketiganya, disusul oleh B dan disusul oleh C. Tapi setelah dilihat, spesifikasi ketiga-tiganya memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Setelah dilihat, di A harga komputernya itu paling murah, tapi printer dan laptopnya lebih murah di perusahaan yang lain. Di perusahaan B, harga laptopnya lebih murah dibandingkan perusahaan A, walaupun dia urutan kedua. Begitu pula dengan perusahaan C, harga printernya lebih murah dibandingkan A dan B. Maka pemenangnya adalah 3 perusahaan. Yang laptop misalnya atau komputer perusahaan A, laptop perusahaan B, dan printer perusahaan C. Inilah lelang itemized. Tapi kembali lagi, ini hanya digunakan untuk lelang harga satuan. Ya, pelelangan harga satuan di mana yang dinilai adalah penawaran terhadap harga satuan barang. Yang kedua, kita bicara tentang masalah kapasitas. Misalnya dalam sebuah pelelangan yang kita butuhkan kapasitas itu adalah 5 kiloliter. Tapi rupanya pemenang ini hanya bisa menawarkan dan setelah lihat kemampuannya hanya bisa 2 kiloliter. Maka kelebihan daripada 3 kiloliter yang lain bisa digunakan untuk penyedia yang lain. Jadi pemenangnya bukan cuma 1, bisa 2 atau 3 sesuai dengan kebutuhan. Ini nanti akan lebih dituangkan dalam pedoman pelaksanaan berupa peraturan kepala LKPP yang merupakan tindak lanjut daripada Perpres nomor 70 tahun 2012. Semoga dikeluarkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan berikutnya adalah sanggahan dan sanggahan banding. Nah, ini kita lihat di aturan yang lama, Perpres nomor 54 tahun 2010 hanya menyebutkan bahwa sanggah ke ULP dan sanggah banding ke menteri atau kepala daerah. Jadi, siapapun pesertanya selama dia terdaftar sebagai peserta bisa mengajukan sanggah. Tapi kita lihat di Perpres 70 tahun 2012 dipertegas. Hanya peserta yang memasukkan penawaran yang dapat menyampaikan sanggahan. Kemudian, untuk mempercepat jawaban sanggah banding, pimpinan KL Pemda dan institusi dapat menugaskan pejabat untuk menjawab sanggahan banding. Pejabat eselon 1 atau 2 untuk kementerian lembaga institusi dan sekda atau PA untuk Pemda. Jadi diharapkan proses untuk sanggahan bukan lagi disekedar oleh penyedia barang dan jasa yang hanya dalam tanda kutip mencari-cari kesalahan, tapi mereka yang benar-benar dirugikan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dan yang kedua, sanggahan banding yang dulunya sering sekali lambat untuk dijawab dapat lebih cepat dengan adanya pendelegasian atau penugasan kepada pejabat di bawah menteri atau kepala daerah untuk menjawab sanggahan banding. Materi sanggah tidak berubah, tetap penyimpangan terhadap prosedur, rekayasa tertentu, dan penyalahgunaan wewenang. Tetap 3 itu. Ya, pada Bapak dan Ibu mohon hanya 3 ini yang menjadi materi sanggah. Nah, masa sanggah dan sanggah banding ini ada perubahan khususnya apabila lelangnya menggunakan pelelangan sederhana, seleksi sederhana, dan pemilihan langsung. Di Perpres nomor 70 tahun 2012 lebih dipertegas bahwa masa sanggah untuk lelang atau seleksi sederhana dan pemilihan langsung selama 3 hari kerja, dan masa sanggah bandingnya juga 3 hari kerja. Jadi yang dulunya 5 hari kerja diturunkan menjadi 3 hari kerja. Kenapa? Ya karena lelangnya sederhana. Ya. Khusus untuk jawaban sanggah di Perpres nomor 70 tahun 2012 juga diubah. Lelang atau seleksi sederhana dan pemilihan langsung, jawaban sanggah selama 3 hari kerja. Jawaban sanggah banding 5 hari kerja untuk pelelangan atau seleksi sederhana dan pemilihan langsung, sedangkan yang lainnya tetap 15 hari kerja. Mohon kepada rekan-rekan panitia yang sudah hendak melaksanakan pelelangan berdasarkan Perpres nomor 70 tahun 2003 agar memperhatikan jadwal ini. Juga mohon diperhatikan baik-baik untuk masa menjawab sanggah dan sanggah banding. Jangan sampai masih berpikir pola Perpres 54, menunda-nunda, akhirnya melewati daripada masa berlaku sanggah banding, untuk masa menjawab sanggah banding. Hati-hati, apabila dilaksanakan, maka penyedia barang dan jasa berhak untuk menuntut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN. Ya, karena itu termasuk kesalahan tata usaha negara. Berikutnya adalah uang muka. Untuk uang muka, ini lebih dipertegas lagi. Khusus untuk kontrak tahun jamak, PPK dapat memilih di antara kedua opsi. Apakah ambil yang 20% dari kontrak tahun pertama atau 15% dari total nilai kontrak. Penyedia harus segera menggunakan uang muka sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh PPK. Dan yang menarik, untuk konsultansi ditetapkan boleh meminta uang muka sebesar 20%, baik kecil
maupun non kecil. Keadaan kahar tidak mengalami perubahan, tetap sesuai dengan aturan Perpres nomor 54 tahun 2010. Penyesuaian harga atau price adjustment juga tidak mengalami perubahan, dan yang berubah adalah untuk penggunaan barang atau jasa produksi dalam negeri. Ya, khusus untuk penggunaan barang jasa produksi dalam negeri itu perubahannya adalah khususnya untuk TKDN. TKDN yang dulunya secara garis besar 5 miliar, maka sekarang diubah sampai dengan 31 Desember 2013 untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan 5 miliar. Mulai 1 Januari 2014 digunakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan 1 miliar. Jadi ingat, 1 Januari 2014 maka TKDN juga digunakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan 1 miliar. Aturan preferensi harga dan daftar harga tetap sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010. Aturan tentang pengadaan impor juga tetap harus ada sertifikat keaslian dan surat dukungan dari pabrik atau prinsipal. Jangan sampai nanti yang masuk KW1 atau KW2 tidak ada support, tidak ada dukungan daripada pabrikan dan produksi barang. Itu maksudnya adanya sertifikat, kewajiban sertifikat untuk pengadaan barang impor. Khusus untuk pemberlakuan preferensi harga tadi sudah kita pertegas. Dan untuk nilai paket pekerjaan usaha kecil tidak berubah, ini pasal 100 ayat 3. Tetap nilainya 2,5 miliar. Tetapi di dalam rencana umum pengadaan di awal tahun, PAKPA sudah harus menetapkan paket-paket mana yang dicadangkan untuk usaha kecil. Ya, paket-paket mana yang dicadangkan untuk usaha kecil. Khusus untuk jasa konsultan, kalau kita melihat di pasal 100 ayat 3 untuk paket pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Tidak ada jasa konsultan. Khusus di Perpres nomor 70 tahun 2012, jasa konsultan juga akan mengenal kecil dan non kecil. Akan mengenal kecil dan non kecil. Tetapi sekali lagi, jasa konsultan di bidang konstruksi. Jadi hanya berlaku kecil dan non kecil untuk jasa konsultan di bidang konstruksi. Untuk non-konstruksi seperti telematika, kemudian untuk akta notariat dan sebagainya, hukum tidak mengenal kecil dan non-kecil. Tapi untuk bidang konstruksi, manajemen konstruksi, perencanaan dan pengawasan, itu nantinya akan ditetapkan oleh Menteri PU bersama dengan LKPP. Saat video ini disusun, aturan tersebut masih belum ada. Semoga dapat dituangkan atau dapat dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian, untuk keikutsertaan perusahaan asing tidak ada perubahan, tetap untuk konstruksi sampai dengan 100 miliar, untuk barang atau jasa tetap 20 miliar, untuk konsultan tetap 10 miliar, tidak ada perubahan. Bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas terhadap pengusaha atau kontraktor lokal. Nah, ramah lingkungan tidak ada perubahan, tetap bersifat introduksi. Kemudian yang berikutnya adalah IPROK. Khusus e-procurement sesuai dengan Perpres nomor 54 sudah diwajibkan mulai tahun 2012. Ini diperkuat dengan munculnya Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 yang mewajibkan 70% dari paket pengadaan yang dilelangkan untuk kementerian, lembaga, institusi, dan 40% untuk paket pengadaan yang dilelangkan untuk SKPD atau untuk daerah dilaksanakan secara e-procurement. Nah, ini sering terjadi kebingungan. 70% itu apakah dari total anggaran keseluruhan atau dari paket pekerjaan yang dilelangkan? Hati-hati. Kalau kita bicara masalah paket pekerjaan yang keseluruhan, tidak mungkin. Karena kan ada 51, belanja pegawai, ada belanja sosial yang tidak menggunakan pengadaan. Nah, jadi 75% dilihat dari mana? 75% atau 40% dilihat daripada total paket yang harusnya dilelangkan. Ingat, paket-paket itu ada juga paket pengadaan langsung dan penunjukan langsung, itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung hanya 70%, 75% diambil daripada paket yang harusnya dilelangkan, baik lelang umum maupun lelang sederhana. Ya, mudah-mudahan ini juga memperjelas maksud daripada Impres nomor 17 tahun 2011. Khusus untuk IPROK, ada perubahan atau harus ada mekanisme lain untuk penyusunan jadwal, yaitu penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan melalui IPROK berdasarkan hari kalender. Lihat, berarti bukan hari kerja. Berdasarkan hari kalender, di mana batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja.
Perka LKPP nomor 1 tahun 2011 hanya menyebutkan peraturan berdasarkan hari kalender hanya untuk pengumuman, pendaftaran, dan pemasukan dokumen. Di Perpres nomor 70 tahun 2012 lebih diperluas. Seluruh tahapan pengadaan di IPROK boleh menggunakan hari kalender. Tetapi batas akhirnya adalah hari kerja. Sehingga seperti pengumuman yang 4 hari. Pengumuman dimulai hari Jumat boleh, Sabtu, Minggu, tapi diakhiri harus hari Senin. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu diakhiri hari Senin. Ini untuk e-procurement. Jadi e-procurement sudah bisa menyesuaikan dengan aturan yang baru. Khusus e-purchasing ditetapkan lebih dipertegas lagi bahwa yang namanya katalog elektronik atau barang-barang yang akan dilelangkan atau yang akan diadakan secara katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP. Lebih dipertegas di Perpres nomor 70. Untuk pengadaan khusus untuk alutsista dan alat matsus, alat utama sistem senjata dan alat dan material khusus tetap tidak mengalami perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikat ahli pengadaan tetap. Jadi tidak ada perubahan, tetap sertifikat ahli pengadaan. Unit layanan pengadaan tetap wajib dibentuk 1 Januari 2014. Jadi mohon mulai dari sekarang dipersiapkan. Daftar hitam juga tidak ada perubahan, tetapi berhati-hati khusus untuk daftar hitam. Sekarang sudah ada Perka LKPP nomor 7 ya, yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan daftar hitam. Di Perpres nomor 70 tahun 2012 juga ada menambahkan sedikit, sebenarnya belum ada di layar, bahwa daftar hitam yang dulunya hanya ditetapkan oleh kementerian, lembaga, SKPD dan institusi, juga sekarang ada daftar hitam dari lembaga donor, daftar hitam dari BUMN dan BUMD. Jadi ada perusahaan yang dimasukkan blacklist oleh BUMN juga tidak bisa ikut dalam aturan pengadaan berdasarkan Perpres nomor 70 tahun 2012. Ini mohon diperhatikan bagi penyedia barang dan jasa, sehingga jangan sampai nanti Anda di blacklist tidak hanya sekedar KLDI, juga BUMN, bahkan lembaga donor. Ya, ini harus diperhatikan baik-baik. Kemudian yang terakhir, untuk seleksi internasional kita bisa lihat dilaksanakan apabila dalam hal pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai di bawah 20 miliar tidak dapat dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa lainnya dari dalam negeri, maka dilakukan melalui pelelangan internasional dan diumumkan dalam web komunitas internasional. Juga untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di bawah 10 miliar boleh. Yang tadi untuk barang di atas 20 miliar internasional, untuk konsultan di atas 10 miliar untuk perusahaan asing. Tapi boleh di bawah itu apabila penyedia barang dan jasa lainnya dalam negeri tidak mampu untuk melaksanakan. Pengadaan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah atau pimpinan institusi. Negosiasi teknis dan biaya untuk penyedia jasa asing. Untuk yang A, negosiasi unit biaya langsung personil dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan penyedia yang bersangkutan tentang kewajaran besaran tenaga ahli atau billing rate yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit. B. Besaran biaya langsung personil dapat mengacu pada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri. Jadi hati-hati, memang untuk jasa konsultan agak sedikit rumit. Ya, kalau kita berbicara kepada rekan-rekan penyedia, banyak konsultan-konsultan yang sebenarnya sangat baik, luar biasa, itu tidak ingin ikut dalam pelaksanaan jasa konsultan di dalam negeri. Kenapa? Karena billing rate-nya kelewat rendah. Nah, apabila kita menggunakan seleksi internasional, kita tidak bisa menggunakan billing rate yang ada di dalam negeri. Kita dapat mengacu kepada biaya personil yang berlaku di luar negeri, sehingga bisa kita peroleh penyedia barang dan jasa yang berkualitas internasional, penyedia barang dan jasa yang tidak dipersulit oleh aturan-aturan pengadaan. Contoh seperti yang di atas ini adalah bukti setor pajak. Tidak mungkin kita melakukan lelang internasional, minta bukti PPh pasal 21 atau bukti setor berdasarkan form 1721I. Ya tidak akan mungkin. Wah, mereka bayar pajaknya di luar negeri kok. Nah, semoga dengan adanya peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 ini dapat lebih mempertajam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan dapat lebih mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di institusi kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.